Selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini. Mari kita mulakan renungan ini dengan doa. Oh Tuhan di surga, segala puji dan syukur kami berikan kepada Engkau. Kiranya renungan saat indah bersama Engkau pada saat ini bermanfaat untuk pertumbuhan iman dan percaya kami, dan membawa kami lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini adalah waspadalah dengan kerjamu di setiap saat. Ini adalah satu panggilan untuk kita berwaspada, memperhatikan dengan apa yang kita kerjakan di setiap saat, khususnya dalam mengerjakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam buku Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui bahwa waktu sekarang, yaitu waktu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini khususnya di dalam Roma 13 ayat 8 hingga 14, ini adalah satu panggilan Tuhan untuk kita mengerjakan kasih yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jika kita bicarakan dengan terperinci tentang kasih itu, ianya sangat luas. Tetapi yang pasti, yang perlu kita tahu, kasih itu adalah sifat Tuhan. Tuhan itu kasih, dan kasih itu adalah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita kerjakan kasih itu dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, dalam masyarakat kita. Karena kasih itu adalah kegenapan daripada hukum Tuhan. Maksudnya kalau kita lihat seluruh hukum Tuhan itu menggambarkan tentang kasih Tuhan, atau menggambarkan tentang kasih itu sendiri. Tuhan memanggil kita untuk bangun dari tidur. Boleh jadi selama ini kita semakin mengesampingkan atau mengetepikan kerja-kerja ataupun kebenaran-kebenaran yang disaluti kasih. Kita semakin jarang melibatkan diri dalam program gereja. Jarang terlibat dalam aktiviti-aktiviti kerohanian. Jarang terlibat dalam usaha-usaha pelayanan atau penjangkauan. Kita semakin jarang mempunyai komunikasi yang baik di rumah, kebaktian keluarga di rumah, kebaktian secara pribadi, doa secara pribadi. Mungkin karena kita terhalang oleh kesibukan-kesibukan kita masing-masing. Ya, kita mengerti setiap kita mempunyai kesibukan masing-masing. Sehingga itu mungkin menghalang kita untuk terus dekat berjalan dengan Tuhan. Saudara-saudari, khususnya kita sebagai ibu bapa, mari kita kerjakan kasih itu di dalam keluarga kita. Pertama-tama dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan juga kepada anak-anak kita, saudara-saudari. Kasih Tuhan itu dianugerahkan kepada semua orang, dan kasih itu pasti akan terpancar melalui tindak tanduk kita, tutur kata kita, apa yang kita lakukan. Tuhan memanggil kita untuk rajin mengerjakan kebenaran, mengerjakan kasih Tuhan itu. Ya, saya pernah mengalami situasi di mana hampir setiap hari saya merasa selalu tidak tenang, selalu marah-marah, selalu mengatakan atau bertindak sesuatu yang tidak betul. Seakan-akan saya ini tidak pernah mengenal Tuhan. Seakan-akan dalam diri saya tidak ada kasih Tuhan. Dan saya menyadari itu sangat merugikan saya, merugikan keluarga, merugikan anak-anak. Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan kasih itu.
memancarkan kasih itu, sehingga orang lain juga dapat melihat kasih Tuhan dari hidup kita. Saya senang untuk membacakan tulisan Renubuat yang terdapat di dalam The Home Missionary yang ditulis pada Oktober 1894. Terdapat golongan lain yang mengalami kerugian karena mereka malas dan menghabiskan kuasa mereka untuk menyenangkan diri mereka sendiri dengan menggunakan lidah mereka dan membiarkan otot mereka berkarat tanpa bertindak. Mereka mensia-siakan peluang mereka dengan tidak bertindak dan tidak memuliakan Tuhan. Mereka yang memupuk semangat kemalasan melakukan dosa terhadap Tuhan setiap hari, karena mereka tidak menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan kepada mereka untuk memberkati diri mereka sendiri dan untuk menjadi berkat kepada keluarga mereka. Ibu bapa harus mengajar anak-anak mereka bahwa Tuhan bermaksud agar mereka menjadi pekerja yang tekun, bukan pemalas, di kebun anggurnya. Mereka harus menggunakan waktu mereka dengan tekun jika mereka ingin menjadi agen kerja yang berguna, menjalankan bahagian mereka dalam kebun anggur Tuhan. Mereka harus menjadi pelayan yang setia, memperbaiki setiap pemberian kuasa yang diamanahkan, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudari, sekali lagi, firman Tuhan ini mengajak kita untuk bangun dari tidur, bangkit dari kemalasan, karena keselamatan itu semakin dekat. Tuhan tidak mau pada saat kedatangannya yang kedua kali hanya 8 orang yang selamat seperti pada waktu Nuh. Tapi kehendak Tuhan agar semua beroleh keselamatan, tidak ada satupun yang binasa. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menjadi agen di dalam mengerjakan kasih Tuhan bagi diri kita, bagi orang lain, juga kepada keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dan memberkati renungan saat indah bersama Engkau pada saat ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi iman dan percaya kami, menjadi dorongan yang kuat bagi kami untuk terus mengerjakan kebenaran dan kasih Tuhan yang ada pada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.